Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesehatan dan keafiatan yang sempurna sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan baik. Dalam kitab Sunan Ibnu Majah ada satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Talha bin Ubaidillah, di mana dalam kisah tersebut diceritakan bahwasanya sahabat ini sekali waktu pada malam hari tertidur dan bermimpi bertemu dengan dua orang sahabat yang telah meninggal dunia. Dua sahabat yang telah meninggal dunia ini, yang pertama meninggal lebih dulu, meninggal dalam keadaan syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, jihad, berperang, sehingga dia terjatuh gugur dan kemudian meninggal dunia dalam keadaan syahid. Bahkan selama hidupnya sahabat ini dikenal sebagai ahli ibadah yang luar biasa. Dan setahun setelah itu baru sahabat yang satunya meninggal, dan sahabat yang satunya ini tidak sehebat sahabat yang pertama. Dalam ibadahnya biasa-biasa saja. Meninggalnya pun tidak dalam keadaan jihad fisabilillah, tidak dalam keadaan perang, biasa-biasa saja. Kemudian dalam mimpinya sahabat Talha bin Ubaidillah ini melihat bahwa ketika di depan pintu surga, yang diperkenankan masuk surga terlebih dahulu adalah sahabat yang kedua, bukan sahabat yang pertama. Sahabat yang pertama, dia hidupnya ahli ibadah yang luar biasa dan dia bahkan meninggalnya syahid dalam memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang kedua, ibadahnya biasa-biasa saja, meninggalnya biasa-biasa saja, namun ternyata dia lihat bahwa sahabat yang kedua inilah yang diperkenankan, diperintahkan, diizinkan masuk ke surga terlebih dahulu. Singkat cerita, kemudian sahabat Talha bin Ubaidillah ini mengumpulkan para sahabat, bercerita tentang mimpi yang beliau lihat pada malam hari. Dan akhirnya satu sama lain berasumsi, boleh jadi, mungkin, bisa jadi, mungkin si fulan yang kedua begini-begini, atau mungkin banyak asumsi-asumsi yang kemudian diutarakan oleh para sahabat. Dan akhirnya omongan ini terdengarlah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertanya kepada Talha dan para sahabat yang sedang berkumpul, wa fima ta'jabun, ada apa gerangan yang membuat kalian aneh? Kami merasa aneh ya Rasulullah. Sahabat yang pertama ini kan ibadahnya luar biasa. Sahabat yang pertama ini kan meninggalnya syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu makamnya tinggi, tentu derajatnya mulia. Lalu Nabi katakan, ketahuilah bahwa penyebab bahwasanya yang kedua itu diizinkan masuk surga terlebih dahulu. Bahkan Nabi katakan bahwa derajatnya antara yang kedua dengan yang pertama, yang kedua itu lebih tinggi dan jauhnya derajat itu lebih jauh daripada jarak langit dan bumi. Kemudian apa penyebabnya wahai Rasulullah? Akhirnya Nabi katakan bahwasanya penyebabnya, bukankah sahabat yang kedua ini hidup lebih lama daripada yang pertama dan kemudian berjumpa dengan Ramadan di tahun selanjutnya, dan itu tidak dialami oleh sahabat yang gugur di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dialami oleh sahabat pertama yang ahli ibadah. Sahabat yang kedua ini kelebihannya adalah karena dia mengalami Ramadan lebih banyak daripada sahabat yang pertama. Kaum muslimin yang berbahagia dimanapun Anda berada, perhatikan bahwasanya Ramadan begitu berharga. Dia datang membawa jutaan hadiah rahmat dari Allah.
dia datang membawa jutaan maghfirah, ampunan dari Allah yang akan dipersembahkan kepada hamba-hamba Allah. Mari sama-sama manfaatkan bulan Ramadan ini. Bahkan hari demi harinya harus kita perhatikan. Jam demi jamnya, bahkan detik demi detiknya, jangan sampai berlalu begitu saja tanpa kita mengambil manfaat untuk terus menggunakannya dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk terus menggunakannya dalam rangka agar kita mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Kaum muslimin dimanapun berada, itulah pesan yang bisa kita terima dari hadis riwayat Talha bin Ubaidillah yang mana diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Maka dari itu manfaatkan dan bersyukurlah kepada Allah telah memberikan kita kesempatan untuk bisa berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, inayah kepada kita agar kita bisa betul-betul bersungguh-sungguh dalam beribadah, menggapai rahmat, maghfirah serta itqun minan nar dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.